Kurang semangat, shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya hari ini hari yang baru buat setiap kita. Di awal bulan kita menikmati kebaikan Tuhan. Kita percaya hari ini kita mau beri terbaik kepada Tuhan. Amin. Ada satu pujian baru yang kita mau belajar sama-sama. Seperti pujian yang terus menguatkan setiap kita. Mari kita bawa hati kita, mari kita bawa hidup kita, berikan yang terindah kepada Tuhan. Karena Yesus kita itu adalah Yesus yang terindah dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya kita semua akan dikuatkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau ada di tempat ini. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini memenuhi setiap kami. Jadi kami Bapa anak-anak-Mu berkumpul di hadapan-Mu. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa kerinduan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan biarlah kasih karunia. Kami tahu cuaca hari ini tidak, menurut manusia tidak baik. Tapi kami anak Tuhan. Cuaca hujan adalah cuaca berkah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kami agungkan Engkau biar kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Engkau luar biasa Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Yesus sayang, kayamu indah bagiku, kasih yang
Haleluya. Dia luar biasa, dia ajaib, dia mulia. Amin. Siapa lagi dari Tuhan? Kami kenalkan hati kami. Kami telah mulai sekalian masuk ke perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan itu kami boleh ada. Kami boleh diberkati dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Dan tiba saatnya setiap kami Tuhan untuk diam
setia Tuhan yang baru dalam hidup kami. Perbaharui komitmen kami terus. Kian hari kian setia, kian hari kian sungguh-sungguh. Karena sungguh kami ada, karena kasih-Mu, kuasa-Mu yang tidak terbatas di hidup kami. Menjadi sebab yang terbatas. Kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terduga. Khususnya kita yang ada di Australia, ada sesuatu yang sangat menarik. Apa itu? Yaitu McDonald 30 hari 30 deal is back for 2023. Luar biasa. Bahkan dikatakan kepada kita oleh sebuah news, ini disebut adalah sebagai massive month, yaitu bulan yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Sepanjang bulan November ini kita akan menikmati McDonald demi McDonald. Yang awalnya harganya sekitar $8 atau 7 lebih, sekarang hanya cuma $2 sudah dapat yang disebut dengan yaitu apa namanya ini? Lupa saya. Big Mac. Ada apa kenapa McDonald bisa mempromosikan tiap hari yaitu ada bonus, ada promosi? Ada apa? Saya coba menyelidiki satu dengan yang lain. Apakah
Apakah mungkin karena ada yang ulang tahun bulan November? I don't know. Apakah mungkin ulang tahun McDonald bulan November? Pun juga saya tidak tahu. Tetapi seorang marketing yang berkata kepada saya melalui news ini, yaitu marketing manager bilang begini, bahwa inilah waktu deal dengan impossible to ignore. Deal kita pada situasi yang mustahil untuk dinafikan atau ditiadakan. Artinya sesuatu yang menarik dan harusnya untuk diambil karena ini adalah sebuah kesempatan. Saya jadi terpikir tentang dunia politik akhir-akhir ini. Apakah munculnya Gibran menjadi calon wakil presiden? Ini sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Artinya ini kesempatan yang harus diambil dan diambil belum tentu datang untuk kedua kalinya. Sehingga berita-berita di Indonesia mulai sibuk dengan cerita tentang hal ini. Disebut pembangkang, disebutlah ini dan itu. Tetapi apakah mungkin kalau kita tanya hatinya Gibran, jangan-jangan minimal dia adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak diambil, yang artinya inilah waktunya buat dia. Sampai dia berkata dalam pidatonya, tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya melihat ini sangat relate dengan apa yang sedang akan dan dialami oleh yang disebut dengan bangsa Israel di kerajaan Susa. Melihat keadaan yang ada, surat ancaman yang sudah muncul, Mordekai mengambil langkah untuk pergi ke istana. Karena apa? Dia memikirkan nasib bangsanya. Ini sesuatu yang tidak bisa dilewatkan. Saya harus jumpa istana, karena istana yang akan memberi keputusan terakhir. Siapa yang akan jadi, siapa yang akan dimenangkan. Lebih lagi Mordekai ada satu hati bahwa ininya bangsa Yahudi yang yang ada di sekitarnya jangan dimusnahkan dan jangan dibinasakan. Sampai dia tahu sendiri dan bahkan dibawa sebuah janji upeti daripada Haman yang akan membinasakan itu. Sudah jelas-jelas ada siapa yang membunuh dan memusnahkannya akan dapat yang disebut dengan hadiah istimewa, special gift. Dan lagi salinan surat itu dibawa ke istana itu dengan berharap supaya dengan segera ada tindakan atas niat jahat daripada Haman tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang betul akhirnya apa yang sedang dialami oleh Mordekai sampai di telinganya Esther. Sampai-sampai Esther berkata begini, istana sudah jadi panik. Oleh karena apa? Mordekai datang dengan pakaian yang tidak layak. Apa pakaiannya? Dia datang memakai pakaian kabul dan abu. Orang masuk ke istana ada pakaian yang tertentu, yang wajib dan itu harus dilaksanakan. Tetapi Mordekai mengambil langkah nekat karena dia pikir ini sesuatu yang tidak mungkin tidak harus diambil, yaitu nasib bangsaku sudah di ujung tanduk, harus segera istana memberi respon. Dan kemudian istana jadi panik sampai Esther mengambil baju yang baru dan berkata, beri kepada Mordekai. Mordekai menolaknya. Tidak, aku tetap pakai baju ini karena bangsaku sedang berduka, bangsaku akan dibinasakan. Semakin sedihlah Esther. Kenapa dia menolak baju yang kuberikan? Bukankah dia memangku aku keponakannya? Seharusnya dia hargailah. Tapi tentunya Mordekai punya alasan. Terlalu luka hati ini. Oleh karena surat ancaman sudah datang dan tinggal tunggu mainnya, semua orang-orang Yahudi akan dimusnahkan. Tahukah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang lebihnya lagi adalah bahwa berita pemusnahan Yahudi itu sampai kepada telinganya. Dan lebih lagi, belum berpikir apa-apa, ada usulan meminta agar ratu menghadap baginda. Baru berpikir tentang hal itu, tiba-tiba Hatta berkata di dalam ayat yang hebat ini dikata, lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther, pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya, untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tahu ini bukan langkah mudah. Saya tahu ini Esther sudah tentu tahu dalilnya bahwa siapa yang datang ke istana menghadap baginda tanpa persetujuan, tanpa waktu yang tepat, maka pasti itu bukan jalan kehidupan, alias pasti dia akan mati. Resikonya besar. Tetapi yang menarik, kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu bagaimana teladan dari hidup Esther. Dia tidak lari dari kenyataan.
Dia membawa semua hal itu di dalam doa. Dan yang ketiga, dia mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya sangat yakin Bapak Ibu, di tengah apapun yang kita hadapi di dunia ini, iman kita selalu bilang, semuanya tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Katakan amin. Semua ada maksud Tuhan yang baik. Tapi untuk sampai pada poin itu, tentu tidak mudah. Makanya banyak orang menjerit dan berkata, suffering waiting, penderitaan mengapa aku harus yang menanggungnya. Hai masalah, kok kau nggak pernah berhenti sih? Saya datang pagi hari, datang siang hari, datang malam hari. Selesai masalah di Australia, datang masalah dari Indonesia. Selesai masalah datang dari Indonesia, datang masalah dari Israel Hamas. Tidak pernah berhenti masalah. Tapi imanku dan imanmu tentu setuju bersama. Apapun di jalan hidup orang beriman, tidak ada yang kebetulan, katakan amin. Kebetulankah hari ini hujan? Walaupun ada lagu berkata November rain. Saya tahu hari ini tidak kebetulan hujan. Mengapa hari ini hujan? Kenapa tidak ada Sabtu? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa hari Minggu hujan? Kenapa tidak hari Sabtu, hari Jumat hujan? Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Menguji imanmu, iman hujan atau enggak? Menuju kesetiaanmu, kesetiaan hujan atau tidak? Sebab ada orang berkata saat tidak hujan, haleluya, puji Tuhan. Tapi saat hujan datang, dia pun pergi seperti kambing, pergi ke kandang dan bilang, sore jangan ganggu gua. Hujan. Orang Australia sangat hebat. Bukan karena masalah pembiayaan hidup yang tinggi, tapi hujan datang pun dia tetap bisa ambil payung dan ambil jas hujan, tetap dia jalan dan itu tidak jadi masalah. Bahkan oleh karena itu dia tetap mengerjakan hal itu. Jangan sampai kalah iman kita sama orang India. Tahu orang India? Kalau orang Indonesia lihat hujan, selalunya dia bilang gitu. Hujan. Dia udah lihat senya berair, tanahnya berair, masih begini. Hujan. Kalau orang bule lain ketemu hujan, dia langsung ambil buku dan kalau di atas atau ambil sesuatu di kepala, dia lari. Lalu dia bilang begini, rain. Itu orang bule. Kalau orang India dia, hujan turun, dia malah main hujan, langsung nyanyi. Tumpah seair, meres purahe, ucap potrahe. Itu orang India. Jadi Bapak Ibu, jangan kalah imanmu sama hujan. Amin. Amin. Bagaimana kita dancing in the rain, bersenari, berdansa di tengah jatuh bawah hujan, itu perlu seni yang luar biasa. Kalau mau menyadari hidup ini, berminta Tuhan jangan hujan turun. No, kita selalu harus menyadari ada waktu kering, ada waktu hujan, ada waktu panas, ada waktu dingin. Tapi doa kita adalah berikan aku kekuatan Tuhan menghadapi semua musim yang ada, sehingga kita tidak pernah kalah dengan apapun situasi yang ada. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Kalau sakit saya bagaimana Pak Pendeta? Imanmu jangan iman sakit. Datang gereja. Jangan-jangan pulang dari gereja kau mengalami kesembuhan. Amin. Kalau kau tahankan di rumah, makan obat ini, obat itu, kadang-kadang Tuhan melatih iman kita. Cari Tuhan bukan cuma sehat. Cari Tuhan bukan karena untung. Cari Tuhan bukan cuma maunya ada, tapi cari Tuhan di apapun situasi yang kau hadapi. Bagaimana? Setan pun bilang, ini orang susah diganggu. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Gua ganggu yang lain lah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tentunya sepanjang bulan November ini, Oktober ini kita ada di salah satu keadaan ini, tema ini, experience God's presence, mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan di semua musim hidup kita? Syaratnya cuma satu, andalkan Tuhan, percayai Tuhan, sehingga kau tidak akan mundur, kau tidak akan kecewa, kau akan lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Khotbah ini sampai pada bulan Desember. Pada puncaknya kita akan mendengarkan bagaimana tahun 2023 bagi orang-orang yang ada di jemaat Marwastu adalah new hope. Dengan H adalah having faith, O adalah optimis selalu, P adalah persistent of vision, setia dalam visi.
Lalu kemudian yang I adalah experience God's grace. Yuk kita baca dulu ayat yang hebat ini. Jika Bapak Ibu masih awas matanya untuk bisa baca ayat yang di depan ini, cerita firman hari ini. Baca bersama 1, 2, 3. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu keras. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini langkah berani yang luar biasa. Dan ini saya percaya pada ayat yang ketiga diceritakan begini, hasil daripada apa yang Ester sudah buat. Baca bersama 1, 2, 3. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepada. Inilah yang saya yakin Bapak Ibu, impossible to ignore. Kesempatan itu tiba-tiba datang dan berkata, setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Dan hai Ratu, apa keinginanmu? Dengar baik Bapak Ibu, kau lari dari masalah, masalah akan kejar kau. Hidup ini hidup kenyataan, hadapi. Bersama dengan Tuhan masih ada jalan saat dia ada jalan. Sebenarnya yang ditempuh jalan kematian. Sebab mustahil tidak ada waktunya, tidak ada panggilan sang baginda raja. Tapi dia memberanikan diri di istana itu, di pinggirnya, di mana istananya menghadap istana raja. Di sana dia berjalan. Tapi entah mengapalah, tiba-tiba raja itu tergerak hatinya memanggil dia, lalu kemudian mengarahkan tongkat kepadanya dan malah mengulurkan bantuan tawaran menjadi dia. Oh, luar biasa buat saya. Sedang bicara kepada kita 3 poin yang indah pada hari ini. Yang pertama, inilah yang disebut sebagai puasa doa puasa. Kenapa saya katakan puasa doa puasa? Karena ketika mereka sudah berdoa, Ester berdoa, umat Tuhan berdoa, dan orang-orang lain berdoa, ada suatu kekuatan yang hebat luar biasa sehingga mendorong Ester untuk berani maju. Dan di sebalik itu, intervensi Tuhan membuatkan akhirnya raja itu berubah hati, berubah pikiran, dan bahkan menawarkan bantuan kepada sang ratu. Sedang saya mau bicara begini kepada Bapak Ibu, doa akan membuat perbedaan. Apapun yang kau sedang alami, belajar untuk percaya. The power of prayer. Ada kuasa doa. Katakan amin. Ayat firman bilang begini sangat jelas kepada kita dengan baca bersama 1, 2, 3. Hati raja seperti bata air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingin. Setujukah dengan saya, semua raja yang di dunia ini, semua pemimpin di dalam dunia ini, semua presiden di dunia ini, prime minister di dunia ini, dengan hatinya mereka seperti batang air ditaruh di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia akan pergi. Berarti ingat baik, jangan mundur. Percaya di atas kuasa dunia masih ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Di atas kuasa-kuasa yang sudah ada di dunia ini, dengar, masih ada kuasa Tuhan yang hebat. Dan saya setuju dengan Bapak Ibu, benar penyakit itu ada kuasa. Tapi dengar, ada kuasa Tuhan yang bisa sembuhkan penyakit kita. Katakan amin. Kadang-kadang udah gak mampu, kadang-kadang udah gak tahu obatnya apa, kadang-kadang mau pergi kemana. Tapi belajar untuk imankan tiap pagi tumpang tangan, tiap pagi doakan. Kau akan lihat di balik setiap doamu ada kuasa Tuhan yang mampu bekerja. Haleluya, amin. Ada kadang anak-anak kita itu susah ngomongin, susah dinasehati. Kita ngomong baru pelan, ngomongnya udah keras. Apa mak? Buset, anak sekarang. Baru ngomong dikit, ngomongnya udah panjang. Kadang-kadang hati kita ini sedih. Kesedihan bapak-bapak yang paling dalam adalah ketika anak udah suaranya lebih besar dari suara bapak. Kok Pak Gert bisa cerita itu? Dia nanti Pak Gert sendiri. Baru ngomong dikit, udah selesai belum dari kamar mandi? Belum! Cepat-cepat sekali. Aku kan lagi begini.
Saya duduk merenung. Aduh, dia nasib punya anak di Australia. Baru ngomong satu, dia sudah ngomongnya besar. Gimana lagi nasibnya besar nanti? Terpikir sejenak. Tapi tiba-tiba Tuhan berubah. Dia bilang, jangan terlalu cengeng. Memang model anak sekarang begitu. Tapi yang jelas orang tua harus buat begini. Mendoakan anaknya. Setiap kali di doamu, jangan lupa sisipkan nama anakmu. Karena manusia belum tentu bisa mengubah dia. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah dia. Amin. Jangan jadi kecewa. Kadang-kadang kita bilang, buset, gua kayak ngelahirin anak singa. Gua ngelahirin tapi gigit gua. Ngelahirin gua, aduh kayak ngelahirin anak macan. Gua besarin dia, tapi besarin gua untuk masukin gua ke penjara. Kadang-kadang orang tua jadi give up. Upset, udah gak bisa bikin apa-apa. Tapi Bapak Ibu, jangan jadi mundur dan kecewa. Masih ada kuasa doa. Malam-malam gak salah tentu Papa bisa pergi ke kamar anaknya. Bukan hanya memastikan sudah tidur, berdoa buat dia, tumpang tangan untuk dia, dan berkata, Tuhan, aku hanya bisa sebatas mata menjaga anak ini. Tetapi Tuhan, aku serahkan anak ini ke dalam tangan. Saya yakin Bapak Ibu, ada kuasa doa itu. Katakan amin. Ada kuasa doa itu. Kadang-kadang dia sudah tidur, tapi dengar, rohnya masih hidup, jiwanya masih berkomunikasi. Kadang-kadang dia tidak sadar, pagi-pagi dia bangun dan bilang, dia ini masuk kamar saya ya. Kok dia bisa tahu padahal mata sudah tertutup? Karena ada kontak batin di sana. Apalagi ada kontak spirit di sana. Berdoa buat anakmu, bawa dia kepada Tuhan. Saya yakin masih ada kuasa doa, dan kuasa doa itu luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat-hebat luar biasa. Di tengah kehidupan ini kita sering menghadapi dunia pekerjaan. Kadang-kadang kita bilang, buset, ini punya bos keras kepala. Aduh, gue sumpahin dulu mati berdiri sabar deh. Buset, punya bos kayak gini. Dengan baik-baik Ibu, gak datang berkat di sana. Tapi mau kita belajar untuk mendoakannya. Saat kita mendoakannya, sesuatu yang berbeda. Percaya hal itu? Selalu saya menanam nilai-nilai hidup dengan Bapak Ibu. Selalu saya bilang begini, kalau dia tidak berubah, kita yang berubah. Kalau dia tidak berubah, kita yang berubah. Bahkan kita berdoa begini, God, don't give me an easy life. Jangan berikan aku hidup yang mudah, tapi berikan aku menjadi pribadi yang kuat. Karena orang yang kuat dia akan lihat kemenangan. Karena hidup ini tidak ada yang mudah dihadapi. Sehingga ketika kita menghadapi majikan, menghadapi tuan bos, menghadapi yang memberikan kita gaji, doa buat dia. Saya yakin hati bangsa-bangsa, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kemanapun Tuhan mengalirkannya sesuai dengan keinginan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Berdoa dan kita beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat. Nanti sore saya akan berkhotbah di Webberfield. Ada satu jemaat di sana berulang kali mengeluhkan tentang bosnya di pekerjaan. Dia bilang, buset, deal dengan ini orang, aduh toxic people, aduh toxic friend. Tapi tahu apa yang terjadi? Selalu melalui Bible study kita encourage. Encourage itu bagaimana? Ayo berdoa. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tahu apa yang terjadi? Orang itu tidak berubah, masih tetap satu kantor. Ini orang pun masih tetap satu kantor. Tapi tahu Bapak Ibu, one day apa yang Tuhan buat? Tiba-tiba Tuhan buka kantor yang baru. Tuhan buka cabang yang baru. Dan ternyata dia bisa pindah ke cabang baru itu. Dan dia akhirnya lebih dekat ke rumahnya. Saya jadi pikir-pikir begini. Betul apa kata lalu kita tadi? Bukan cara, tapi cara Tuhan. Bukan jalanmu, tapi jalan Tuhan. Yang jelas, hadapi hidup ini. Jangan mengeluh, bawa dalam doa. Dan saya yakin kuasa doa itu luar biasa. Amin. Untuk para kita teman-teman yang akan panitia Natal, jangan lupa minggu 10 Desember kita akan Natal di sini. Saya tahu ini bukan tugas yang gampang. Ini sebagai kita tuan rumah, tanggung jawab yang besar. Tapi dengan Bapak Ibu sebagai panitia, saya selalu punya jalan dan punya prinsip begini.
Kita harus menangkan semuanya sebelum acara itu berjalan. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Mudah. Semua panitia kita ambil langkah doa puasa. Kapan itu Pak Pendeta? Saya selalu bilang, waktu kita berdoa dan berpuasa, kita sedang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Beberapa kali kita buat retret, selalu saya bilang, harus ada yang disebut di sana tim doa dan panitia berdoa dan berpuasa. Nanti akan ada listnya. Siapa yang berdoa hari Jumat, doa puasa siapa yang berdoa, dan puasanya seperti apa? Teknisnya bisa diatur. Tapi satu yang saya mau tanam prinsip buat kita, jangan pernah mengerjakan sesuatu tanpa mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kerjakan sesuatu tanpa mengandalkan Tuhan. Mau sukses Natal nanti, andalkan Tuhan Yesus. Amin. Doa puasa. Kita berdoa dan berpuasa. Pak Pendeta, aku sakit gastrik, aku sakit gas, aku sakit mah. Pak Pendeta, aku gak bisa, aku harus ini. Teknisnya kita bisa bicarakan. Mungkin Anda berhenti makan daging, mungkin Anda berhenti makan nasi, atau sama sekali tidak makan, cuma minum air putih. Itu teknisnya, tapi pada prinsipnya, semua panitia sama-sama mau mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Dan saya yakin, kalau Tuhan diandalkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jadi nanti siang kita ada rapat, Pak Komandan kita sudah siapkan beberapa hal, dan dia bilang, Pak Pendeta kita mau buat ini. Saya bilang mantap, luar biasa. Bahkan hari ini ada satu aksi yang disebut dengan, yaitu kita memberikan persembahan khusus Natal yang akan dibuatkan setiap minggu ada di belakang sana. Jadi Bapak Ibu bisa ambil amplop, berapa ibu Bapak Ibu tergerak, berikan itu, masukkan ke dalam sana. Dan kemudian kita pakai persembahan itu. Karena persembahan ini adalah untuk juga kelolaan mengenai Natal, dan ini juga adalah kerjasama dengan 5 gereja itu. Jadi Bapak Ibu don't worry, Tuhan kita kaya, Tuhan kita luar biasa. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu akan ada di sana, di meja sana, tinggal Bapak Ibu tuliskan. Ini persembahan mingguan, di sana ada persembahan untuk Natal. Makanya apa Pak Pendeta untuk tahun ini? Kita makan yang luar biasa. Tim konsultinya jangan diragukan. Sudah kelas internasional. Wow, mereka sudah sedikit begini. Pak Pendeta begini ya, mantap. Pak Pendeta begini ya, mantap. Tinggal nanti final, kita putuskan, kita makan. Wow, di hari ke. Kita serahkan saja kepada tim konsumsi lah. Yang jelas kita mau Natal kali ini di tempat yang baru dengan luar biasa. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Wow, baik itu mengenai cerita Natal, mari kita andalkan Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, di dalam kisah ini bukan saja kuasa doa puasa, tetapi saya melihat ada kuasa ketenangan. Biasanya manusia, khususnya wanita, itu malu yang emosional. Tidak dipungkiri itu. Kalau laki-laki dibilang makhluk yang rasional, mengandalkan otak 18 and 18. Perempuan cenderungnya berkata, I feel. Aku merasa, rasa-rasanya gini. Aku rasa diomongin. Aku rasa kayaknya, feelingku begini. Tapi yang saya kagum dengan seorang ratu ini adalah, dia sangat tenang menghadapi keadaannya. Bukan dia tidak cinta bangsanya. Bukan dia tidak sayang setengah mati bangsanya. Tapi dengan baik, dia menghadapinya dengan tenang. Sehingga saya ingat apa kata kitab Amsal bilang begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Tahukah Bapak Ibu yang paling susah di hidup ini bukan menguasai apa pekerjaan, tapi menguasai diri. Bagaimana bisa tenang di tengah badai? Bagaimana bisa tenang di situasi yang sangat sulit? Itu yang menjadi PR dalam kehidupan kita. Tapi dengan baik Bapak Ibu dimotivasikan kita hari ini, mari kita belajar tenang menghadapi semua keadaan yang ada. Bahkan dikatakan dalam ayat yang hebat ini, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripadanya ketenangan, kemenangan, keselamatan. Bagaimana kita bisa tenang? Bukan artinya kita pergi ke pantai, di angin sepoi-sepoi melambai, kita duduk di sana, lalu kemudian nyium melambai, dan kita ada di sana sambil minum, yaitu minuman-minuman yang enak dan makanan yang enak, dan ada pisang goreng di sana. Tidak. Tapi justru dikatakan ayat ini, hidupku akan tenang
kalau kau dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kau dekat Tuhan, kau percaya Tuhan melindungi engkau, hidupmu pasti tenang. Kepanikan tidak menciptakan banyak hal. Justru orang yang panik menambah masalah. Tapi kalau kau tenang, kau akan lihat di balik ketenangan itu, di situ ada kekuatan. Saya sangat bangga bersyukur pernah ditulis oleh seorang pemazmur tentang Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Sedang bicara apa? Memang betul kalau Tuhan gembala kita jadi tenang. Kok bisa dibilang begitu? Ayat berikutnya sangat pintar dibilang begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di lembah kekelamanku, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Tuhan besertaku. Hari ini kita belajar sesuatu. Esther jadi tenang karena dia sudah berdoa. Esther jadi tenang karena dia tahu Tuhan menyertainya. Dan saya yakin Bapak Ibu, masalah apapun yang kau hadapi, kau bisa tenang karena kau tahu siapa yang menyertai hidupmu. Kalau kau yakin Tuhan menyertai, tidak ada yang sukar yang bisa akan kita hadapi dalam hidup ini. Haleluya. Belajar kita akan hal itu. Jangan orang menjadi panik, baru dapat masalah dikit, udah langsung panik, langsung post di sosial media, post di Facebook, post di Twitter. No, bukan itu jalan terbaik. Dengar baik Bapak Ibu, sekarang zaman sudah berbeda. Kalau zaman dulu kita asal ngomong cuak gampang, tapi sekarang dengar, jejak digitalmu menjadi bukti saksi siapa hidupmu. Bos hari-hari ini tidak perlu tanya, ada interview banyak karyawan baru. Tahukah Bapak Ibu bagaimana seorang bos mau menginterview dan menerima seorang, meng-hire seorang karyawan? Gak usah interview, lihat aja Facebooknya, lihat aja Twitternya, lihat aja Instagramnya. Kalau dilihat ini orang suka maki-maki di Facebook, jangan-jangan ini gak bertahan bekerja di kantor kita. Jadi paling dibilang, oh sorry kami gak bisa terima. Kok bisa begitu? Saya kan belum di interview. Jejak digital sudah bicara. Makanya ibu-ibu kalau marah jangan langsung post di Facebook. Dasar suami gila. Wah, ada wanita itu baru dimarahin suaminya langsung. Dasar suami gila. Udah nganggur, malas, ngoceh lagi, keras kepala lagi. Oh Tuhan beri aku kemampuan. Bagus sih doanya, tapi itu dengar baik, tidak bisa hilang. Sampai kamu tidak ada di dunia ini pun dia tetap ada. Sampai anak cucumu pun dia tetap ada. Makanya hati-hati sekarang ini hidup. Apalagi kalau ada jejak foto masuk di YouTube, oh bahaya luar biasa. Olehnya hari ini kita mau belajar begini. Apapun yang kau hadapi, pastikan hidupmu dekat dengan Tuhan. Pasti engkau akan tenang. Amin. 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 Tidak ada hidup ini yang tidak ada masalah. Jangan pikir jadi orang Kristen, oh saya tidak ada masalah. No. Kadang-kadang semakin jadi Kristen kita banyak masalah. Ada aja orang ngomong ini, ada aja orang mau cerai, ada aja orang kepo. Apalagi orang Indonesia kan suka kepo. Baru datang gereja. Dari mana? Anak beranak berapa? Cicit kokok berapa? Suaminya mana? Lalu kemudian, oh istrinya mana? Oh aduh, visanya. Ada surat nikahmu enggak? Ini istri pertama, istri kedua, atau istri yang ketiga? Kok bapak nanya gitu? Ya namanya istri. Ini anaknya, anak dari istri pertama atau ini anak dari istri kedua? Ngapain suruh ibu gara-gara itu? Emang lo saya istri dulu? Kadang-kadang ada orang gitu kan. Makanya Bapak Ibu, jangan bawa budaya luar itu ke dalam bangsa. Di sini nggak ada Pak. Di sini nggak ada ya? Nggak ada sakit. Nggak ada sakit ya? Iya, udah pulang jadi penjaganya. Ini memang jemaat Darwas terlalu jujur. Ini Bapak Ibu, jangan kepo dah. Kalau orang jemaat datang baru, welcome aja. Apa-apa. Dan jauh lebih hikmah begini, jauh lebih banyak kita mendengar. Karena di sini tidak semua jadi wartawan untuk wawancara. Maaf kalau ceritakan,
Pekerjaanmu di mana? Gajinya cash atau cost and hand atau pakai pajak atau no. Rumah sewa apa? Rumah sewa atau sudah punya rumah atau anjingnya berapa, kucingnya berapa? Untuk apa maksudnya? Biar kita selesaikan anjingnya. Bapak Ibu, jangan terlalu kepo untuk hal pribadi. Apalagi di Australia ada beberapa legal acara apa hal yang wajib kita tanya. Sampai kadang minta nomor telepon pun. Kadang-kadang kita harus permisi. Di Safe Church kita belajar. Jangankan untuk itu, untuk sentuh orang pun kita harus juga nanya. Maaf, saya bisa doakan ke Anda. Kalau dibilang enggak, ask to permission katanya. Karena apa? Itu adalah sopan santun di dalam hidup kita beretika satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kita ada di tempat ini. Saya yakin ada rencana Tuhan. Nggak usah terlalu kepo. Belajar hidup tenang. Dan ketika kita tenang, di situ letak kekuatan kita. Amin. Bukan masalah itu kecil, besar. Pemusnahan orang-orang Yahudi. Dengar, pemusnahan. Tapi bagaimana dia tetap tenang menjalaninya? Satu hal, sekalipun kitab Esther tidak ada kata Tuhan, satu-satunya kitab dari 66 kitab tidak ada kata Tuhan, T-U-H-A-N, dan kata Allah, A-L-L-A-H, dan kata Yehova tidak ada sama sekali. Tapi mengapa kitab Esther dimasukkan dalam kanon kita? Jawabnya adalah karena ada perbuatan Tuhan di sana. Ada mereka mengandalkan Tuhan di sana. Ada doa puasa di sana. Saya yakin mereka bukan doa puasa untuk Baal, tapi mereka doa puasa melibatkan Tuhan. Dan ketika mereka disertai Tuhan, Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan membela bangsa. Sedang saya mau cerita kepada Bapak Ibu, mari andalkan Tuhan. Percayalah, ketenangan itu hanya milik orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang bagi Tuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa ada di sana tersebut kuasa motivasi. Kalau motivasi kita baik, pasti baiklah hasilnya. Karena saya belajar dalam hidup ini disebut begini, the purpose of life is to live a life of purpose. Bahwa orang yang punya tujuan hidup, dia akan memiliki hidup yang bertujuan. Bagaimana ini motivasikan motivasi baik? Orang jahat akan selalu masuk di dalam lingkaran yang jahat. Haman jahat, dia pasang tiang gantungan. Tapi dengar, yang digantung akhirnya di sana bukan orang lain, tapi diri si orang jahat itu sendiri. Saya sedang mengajar diri saya bilang begini, apapun di hidup ini selalu belajar tabur baik. Sebab apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Katakan amin. Motivasinya baik. Benar kata Alkitab, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Yang Tuhan suruh kita adalah jaga hati. Katakan jaga hati. Jaga hati, semua katakan jaga hati. Bukan jaga mulut orang, bukan jaga tas orang, bukan jaga dompet orang, tapi jaga hati. Sebab kalau hatinya jahat, maka akhirnya jahat jalannya. Hatinya kecewa, kecewa hasilnya. Hatinya pahit, pahit hasilnya. Tuhan ajar kita jaga hati, buat yang terbaik, dan saya yakin yang terbaik adalah. Amin. Apalagi untuk Tuhan. Kemarin saya pergi cari kotak untuk storage kita, cukup jauh, daerah St. Ives sampai naik ke atas lagi, 1 jam lebih saya berarti. Tapi saat saya pergi saya bilang begini, Tuhan, saya mau cari ini, mau apa, kotak ini untuk gereja. Tahu apa yang terjadi? Sampai juga di sana dengan selamat. Tapi waktu bawa pulang ini kotak, tiba-tiba saya kaget. Saya pikir itu jalan 2 ways, tahu-tahu 1 way maksudnya. Kaget saya, semua mobil mengarah ke saya. Ampun, saya pikir. Tiba-tiba saya tersadar, kok nggak ada panahnya jalan? Saya lihat juga parkirnya mobil saya nggak lihat, karena itu di daerah yang sepi, di ujung sana. Kemudian tiba-tiba saya sadar, ada mobil mengarah dengan saya. Langsung saya pasang itu lampu bahaya emergency.
Saya mundur perlahan-lahan, lalu kemudian saya putar balik mengikut arah yang benar. Tapi dalam hati ini sudah ada waktu berangkat. Kalau motivasinya untuk cari itu untuk Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan. Dan ternyata betul Bapak Ibu. Saya tahu itu barang memang agak lumayan bagus buat kita. Ada rodanya, bisa simpan barang lebih. Dan benar, sampai saya ambil barang itu pulang ke rumah, selamat berkat Tuhan menyertai dan selamat dengan luar biasa. Hari ini saya mau katakan begini, mengapa nama kita ini masih tetap saya selalu khotbahkan dan luas? Minyak ini disebut minyak berharga, minyak ini disebut minyak yang wangi. Tapi jangan lupa, motivasi minyak itu bukan sombong, motivasi minyak itu bukan gagah-gagah, motivasi minyak itu adalah untuk Tuhan Yesus. Saya tidak menjamin Anda datang ke sini tidak kecewa. Saya tidak menjamin Anda untuk datang ke sini mungkin engkau tidak ada kelas. Saya tidak bisa jamin. Sedangkan lidah terdidik, manusia menajarkan sesamanya, besi menajarkan besi. Mungkin ada orang kau tersinggung dengan orang lain. Dia ngambil makanan terlalu banyak. Kau cuma lihat ini, banyak kanci, langsung kau tersinggung. Dia pikir buat aku sekali. Dasar itu orang. Saya tidak bisa jamin. Tapi satu hal yang saya mau katakan begini, ketika kau datang ke Narwastu untuk Tuhan Yesus, kau tidak akan kecewa. Tapi kalau kau datang untuk manusia, pasti kau akan kecewa. Minyak itu wangi, berharga, tapi untuk Tuhan Yesus. Kalau kau datang ke gereja ini untuk Tuhan Yesus, dengar, tidak akan bisa ada satupun yang mengecewakan. Haleluya, haleluya. Mengapa kau jadi kepahitan kemana-mana gereja pergi? Sehingga kau disebut gereja kakak, GKK, gereja keliling-keliling. GJJ, apa itu? Gereja jalan-jalan. Kenapa? Karena kau seringkali kecewa dengan orang. Kecewa. Tapi hari ini saya mau motivasikan. Kita datang ke tempat ini untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pak William saya harus apresiasi dia. Waktu awalnya dia tidak berani memainkan bass, tiap minggu dia datang memainkan bass. Oh, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jangan bisa. Semalam dia dipuji-puji orang. Saya pun sebagai kepala senang juga. Akhirnya bass bisa bunyi. Apa dia datang? Saya yakin Bapak Ibu, bukan gereja yang sempurna kita cari, bukan gereja yang perfect kita cari, tapi di mana gereja kita bertumbuh, gereja kita berbuah, gereja kita memberkati orang lain satu dengan yang lain. Amin. Kalau kau datang ke sini untuk Yesus, gak akan kecewa, tidak akan kecewa. Walaupun mungkin ada gesekan, tidak akan kecewa, karena kau bilang begini, aku datang untuk Tuhan. Kalau motivasimu melayani untuk Tuhan, luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu, semua kita yang hadir hari ini, kita bersama punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, Kristus Yesus Tuhan kita pun taat sampai mati di sana. Ada tujuannya, menyenangkan Bapa. Saat dia berdoa ini yang lalu khotbah berkata, justru murid-murid tidur. Bisakah Yesus kecewa? Sangat bisa. Hai Petrus, kau yang bilang kau akan mau mati demi aku. Tapi saat Tuhan beritahu, justru kau tertidur. Bisa kecewakan dia dengan Thomas? Bisa. Bisa kecewakan dia dengan Yudas? Bisa. Tapi karena dia mengerjakannya untuk Bapa, menyenangkan hati Bapa, tak di atas salib, mati di atas salib, dia tidak menyalahkan orang-orang lain. Justru dia menyenangkan hati Bapa melalui ketaatan yang mutlak, mati di atas salib. Maka sangat jelas bagi orang percaya, salib itu adalah pemberitaan kekuatan Tuhan. Tapi bagi orang bodoh, salib itu adalah sumber kebinasaan. Hari ini kita perjamuan kudus. Ada roti dan cawan. Apa yang sedang kau rindukan dan kau doakan? Minimal kita berkata, Tuhan, baharui komitmenku. Di semua apa yang kau aku kerjakan, masakkah, bekerjakan barangkah, datang gerejakah, apapun, motivasikan hatiku hanya untuk menyenangkan Engkau.
Dan ketika itu ada di hidup kita, saya yakin jauh hidup ini lebih indah kita nikmati karena Tuhan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu yang hebat.